Ini tolong setiap mau kuliah tuh catatannya tuh dibaca. Apa yang sudah dipelajari minggu lalu, ya. Jangan lupa. Apa yang dipelajari minggu lalu kita bahas. Oh, Bapak itu bahas tentang fondasi dogmatis spiritualitas Maximian. Fondasinya adalah Allah yang melampaui segala pemahaman. Ini berarti kita belajar apofatik. Kenapa kita mulai dengan apofatis? Hmm? Iya, iya, betul. Nah gitu loh. Kalau saya tanya tuh nyambung kalian. Ya, jangan diam dan nggak jelas gitu. Oke, terus eh, tetapi satu sisi ada pemahaman pengenalan akan Allah itu juga bersifat atafatik, ya. Artinya apa? Kita bisa menyatakan apa yang sudah Allah lakukan berdasarkan wahyunya, ya kan? Dalam kitab suci pun dalam karyanya, penciptaannya di dalam alam semesta. Oke. Tapi Maximus mulai dengan apofatisme. Tujuannya apa? Nih, pembersihan katarsis intelektual. Nyambungin persepsinya loh sama kalian itu kadang susah banget ya. Oke. Makanya saya suruh kalian kumpulin catatannya tuh jangan cuma dikumpulin, dipahami gitu, ya. Nah, dia ingin menghancurkan berhala-berhala konseptual kita supaya kita pemahaman kita itu kembali lagi kepada bahwa Allah itu pada esensinya melampaui segala sesuatu, pemahaman kita dan sebagainya, ya. Nah, tetapi pendekatan apofatik ini menggarisbawahi keterbatasan kognitif manusia, ya, dan membedakan secara tegas antara spekulasi rasional dengan pengalaman perjumpaan mistis. Kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada melalui energinya, karyanya. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa esensinya. Ya. Nah, ini yang kemudian kita udah bahas puncaknya nanti di misteri inkarnasi, ya. Kemudian kita juga udah bahas eh, poin 1.2 7 afirmasi ya tentang Allah, 7 afirmasi dalam satu negasi. Jadi pertama 7 itu apa itu? Allah itu esa, tak berawal, terus tak terpahami, memiliki secara utuh seluruh potensi keberadaan, sama sekali mengecualikan gagasan tentang kapan dan bagaimana, tak terhampiri oleh siapapun, dan tidak dapat dikenal oleh gambaran alami oleh makhluk apapun. Itu yang kita bahas minggu lalu. Benar nggak? Lalu saya suruh kalian bikin catatan dan refleksinya yang 3H itu. Nah, ini kan saya sudah bantu nih. Jadi kalau kita belajar Allah yang demikian, tujuh, tujuh apa nih? Tujuh afirmasi di dalam satu negasi ini, ya. Nah, ini kan diambil dari bukunya yang kemarin kita bahas, 200 Text on Theology, Filokalia itu ya. Sudah ada ya. Yang ini, yang eh, tulisan dari Maximus. Nah, ini 200 Text on Theology halaman 114. Ini dia. Oke, kelihatan kan? Ini yang kita bahas di sini. 7 pertama nih landasannya adalah 7 afirmasi. Allah itu ya 1.1 ini Allah itu esa, tak berawal, tak terpahami, memiliki secara utuh seluruh potensi keberadaan, sama sekali mengecualikan gagasan tentang kapan dan bagaimana,
tak terhampiri oleh siapapun, dan tidak dapat dikenal melalui gambaran alami oleh makhluk apapun. Ini penting sekali untuk menegaskan tentang Allah yang kita sembah, bahwa dia esa, tidak berawal, tidak terpahami, dan sebagainya. Ya, itu Allah yang kita uh, mau kenali di sini. Ini landasannya, ini fondasinya begitu. Ya, ini dasarnya. Oke. Nah, ini pembahasannya akan lebih intens, akan lebih dalam kalau kamu baca ini, buku ini, penjelasan 200 teks ini komentarinya. Saya udah kasih kan bukunya? Hah? Udah ada kan? Yang buku ini, yang penjelasan 200 teks tentang teologi dan dispensasi ini. Tapi ini baru jilid 1 ya. Ada jilid yang kedua ini. Oke, ini yang jilid kedua. Jadi jilid 1 ini yang nanti kita akan bahas di kelas doktrin nanti, dogmatika. Tapi dasarnya spiritual dulu. Jadi antara doktrin dan spiritual, spiritual itu kan nanti prakteknya. Doktrin itu pemahamannya. Tetapi waktu kamu belajar praktek pun, ya harus ngerti teorinya gitu. Kayak kamu nggak bisa renang langsung ke kolam kalau kamu nggak ngerti teorinya kan. Jadi ada teori, ada prakteknya. Prakteknya di spiritualitas ini, ya. Nah, selain itu ada hal-hal latihan rohaninya. Jadi selain spiritualitas, tapi ada askesisnya, latihan rohaninya, yaitu kita suruh kalian malah baca buku doa. Nah, buku doanya udah dapat belum semua ini? Oke, nah, buku doanya adalah Lex Credendi, Lex Orandi. Coba semuanya sebut. Lex Credendi, Lex Orandi. Artinya, apa yang kita doakan, itulah yang kita hidupi, yang kita imani, yang kita kerjakan. Ya, nah, ini penting. Yang ini, apakah semua sudah dapat, termasuk Bu Vero udah dapat belum buku doa ini? Oh, belum, Pak, ya. Belum ya? Oke, Iya. nanti kita kasih. Karena ini prakteknya sehari-hari. Saya rasa kalau Ibu dari tradisi Barat, Katolik, ya, Bu Vero ini dari Katolik, pasti kenal dengan doa-doa seperti ini. Ya. Iya. Nah, menarik jadinya. Ini baca di halaman 37. Arvin udah dapat ya? Sudah Pak Hendy. Iya. Mantap. Ini karena permohonan kepada Sang Theotokos. Ya, karena hari ini nanti saya akan masuk lagi nanti jam 3.15 kita akan bahas ini. Bu Rina belum bisa ngajar dulu sementara ya. Nanti saya akan masuk. Oke, ini askesisnya. Nah, sekarang kita mau bahas lanjut ke 3H ini. Jadi kalau bahas tentang Allah yang tadi ya, Allah yang apofatik tadi, ini misalnya head kalian kan, saya suruh kalian secara head, berarti kan ini akal budi ya kan. Heart ini hati yang dimurnikan. Hands ini selalu pelayanannya. Ini kan 3H di STT kita. Berarti secara head, teks ini melatih head kita untuk memiliki ketepatan teologis yang ketat. Ya, kita diajarkan untuk menggunakan filsafat dan logika hingga batas maksimalnya. Yang untuk menyadari bahwa pada akhirnya akal budi kita atau pengetahuan kita itu harus berlutut di hadapan misteri. Ini mencegah mahasiswa seperti kalian ini supaya tidak jatuh dalam arogansi akademis. Tapi teologi itu selalu berujung pada doksologi, ujian pada Allah. Bahwa kita mengakui dengan kerendahan hati, tetap segala upaya kita itu tidak pernah bisa
cukup mengenal Allah. Ya, inilah butuh kerendahan hati ya, dan doksologi atau pujian kepada Allah. Jadi belajar teologi harus berujung kepada apa? Doksologi. Nah, nanti kamu tulis refleksimu. Iya ya, secara pengetahuan misalnya, aku sama sekali tidak mengenal Allah dulunya. Nah, di STT ini aku mulai mengenal dia sedikit. Tapi aku ada bingung di mana. Tulis saja pengalaman, refleksi. Itu yang kepingin saya tahu dari kalian. Paham nggak? Secara head ya. Nah, secara heart, kesadaran akan Allah yang akateleptos, artinya Allah yang tidak terpahami, dan aprositos, tak terampiri. Kalian coba mulai familiar ya dengan istilah-istilah Yunani ya. Misalnya ada nous, ada doksologi, ya. Banyak istilah-istilah baru kan. Nah, karena kalian kan udah masuk belajar apa teologi gitu. Jadi istilah-istilah teologinya mesti familiar ya. Misalnya tadi katarsis itu pemurnian, oke? Nah, akateleptos itu apa? Tak terpahami, ya. Aprositos tak terhampiri. Nah, inilah yang memicu katarsis di dalam hati. Hati kita dibersihkan dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan Allah dengan doa dan konsep kita. Nah, ini melahirkan sikap keheningan, istilahnya baca nih, hesychia. Nah, artinya keheningan batin. Ya, kalau saya jelaskan di buku ataupun di kelas, di WA itu selalu ada buka kurungnya, itu maksudnya itu. Karena istilah asing kan pasti banyak yang nggak tahu. Nah, dengan ada tambahan buka kurung begini ya kamu ngerti, oh hesychia itu keheningan batin, ya, kerendahan hati, sehingga ini menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan kasih karunia Tuhan. Jadi belajar tentang Allah berarti nggak cuma tahu tentang Allah atau sadar akan Allah yang begini-begini. Oh iya, lalu so what gitu orang tanya sekarang kan. Kamu ngerti Allah yang tak terhampiri, Allah yang tak terpahami, lalu untuk apa buat kamu? Nah, untuk saya adalah ini memicu katarsis ya. Kita mau membersihkan segala ilusi bahwa kita bisa mengendalikan Allah dalam segala doa kita. Tuhan, ini dong, ini dong, ini dong. Karena kan kita suka mengendalikan Tuhan kan dalam doa ya. Padahal Allah yang kita minta doa itu adalah Allah yang di luar batas permintaan kita. Ya. Oke, jadi ini harusnya melahirkan sikap keheningan batin. Nah, kamu nanti tambahin dari sisi hati apa yang terbentuk di sini. Ya. Oke, yang ketiga, hence pelayanan yang berpusat kepada rahmat. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah melampaui segala sesuatu, tapi dia secara sukarela mengomunikasikan dirinya melalui energi-energinya, maka hence kita digerakkan untuk melayani bukan dengan kekuatan sendiri, tapi sebagai saluran dari energi ilahi tersebut. Ya, pelayanan kita di dunia menjadi sebuah partisipasi dalam karya Allah yang menopang segala sesuatu. Dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap misteri Allah yang bekerja di dalam dan melalui sesama kita. Ini hence-nya adalah intinya dia mau mengatakan apa? Kalau kita tahu Allah yang melampaui segala sesuatu itu, dan dia rela mengomunikasi dirinya melalui energinya, maka kita menyadari bahwa pelayanan kita itu bukan tapi mengandalkan apa? Energi atau anugerah tuh. Ya, jadi kalau kita di sini pakai istilah energi ilahi itu, maksudnya itu adalah rahmat ya, atau kasih karunia, atau anugerahnya Tuhan yang menopang kita supaya kita bisa melayani. Nah, nanti kamu tambahkan, misalnya apa pelayanan yang kamu bisa kerjakan di sini dengan satu kesadaran bahwa Allah itu melampaui segala sesuatu. Oh, berarti saya melayani itu hanya semata-mata anugerah. Ya, saya bisa melayani itu karena Allah memberikan energinya buat saya. Tanpa ada energi itu, aku nggak bisa. Misalnya. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu penting untuk dibentuk. Ya,
Jadi misalnya nih, Tuhan sudah menumbuhkan apa? Ciptaannya melalui energinya apa? Misalnya untuk kita, tanaman, ya kan? Binatang. Tuhan kasih supaya manusia itu bisa mengonsumsinya. Sayuran. Itu ada energi Allah nggak yang menopang? Kalau nggak, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa kan? Jadi ketika kamu di sini ya, dikasih masak sayur nih, terus kamu nggak suka, kamu buang-buang. Nah, itu pelayanannya gimana? Kejadian hari ini di grup. Ya kan? Sayuran nggak dimakan, terus dibuang. Ibu asramanya ngamuk-ngamuk. Dapur dikunci. Nggak boleh makan hari ini. Nah, kamu yang belajar di kelas seperti ini, ya, hands-nya mesti jelas di lapangan. Ketemu sayuran, ketemu nasi, ketemu apa lagi, berkat Tuhan itu kamu ngerti nggak? Itu ada energi ilahi yang kamu buang-buang di situ. Oke? Nah, ini udah ketahuan belum? Siapa yang buang sayur? Siapa yang buang nasi? Siapa yang buang lauk? Itu nggak boleh dibuang. Karena itu apa? Kamu jangan cuma lihat itu sayur yang nggak enak atau sayur yang kamu nggak suka, terus kamu tidak bertanggung jawab, kamu buang aja. Kamu buang, kamu berarti membuang apa? Hmm? Iya, kamu membuang energinya Allah melalui tanaman itu. Ya? Itu bedanya antara kamu yang duduk di sini dengan orang yang nggak ngerti duduk di sini gitu loh. Paham nggak sekarang? Ya, ada energi yang memberi pertumbuhan kepada tanaman itu supaya bisa dimakan oleh manusia dan manusia bisa bertahan hidup. Ya, coba nggak ada energi, nggak ada tanaman yang tumbuh, nggak ada padi, nggak ada ikan, nggak ada sayur. Kamu mau makan apa? Ini makan sesamamu, ya kan? Jadi kanibal kamu. Nah itu. Jadi jangan buang-buang sayur lagi. Ada di kelas ini yang buang ngaku. Siapa yang buang sayur itu? Hah? Kan nggak mungkin tuyul kan? Pasti kalian. Oke, sekarang kita lanjut. Yang poin yang ketiga, 1.3. Mengapa Maximus memulai dengan teks ini? Ya, maksudnya teksnya yang berjudul ini ya, teologi dan dispensasi inkarnasi anak Allah. Nah, sekarang dalam tradisi patristik timur ada perbedaan yang sangat tegas ya tentang hal ini. Yang pertama teologi, bahasa Indonesianya teologi. Ya, oke. Kalau Yunaninya ini dia teologi ya. Nah, ini merujuk pada misteri kehidupan internal Allah Tritunggal dalam dirinya sendiri, terlepas dari ciptaan. Ya, inilah ranah Allah yang tidak berawal, tidak terselami, tidak terpahami, melampaui segala kategori ruang, waktu, serta pemikiran manusia. Ya, nah, jadi kita baru saja bahas nih teologi Allah yang tidak terpahami dan sebagainya. Itulah fondasi dari teologi ini. Tapi sisi lain ada namanya oikonomia. Nah, ini istilah baru lagi ya. Atau bahasa lainnya dispensasi. Maksudnya apa itu? Yang merujuk pada karya Allah di luar dirinya. Ya. Jadi kita nggak bahas dirinya, tetapi karyanya. Kalau bahas diri Allah, teologi. Paham nggak? Tapi kalau kita bahas karyanya, itu namanya dispensasi atau oikonomia. Ya. Nah, ini artinya seperti penciptaan, pemeliharaan, puncaknya adalah inkarnasi. Kita akan bahas ini
sepanjang kamu kuliah di tempat ini, kamu akan pelajari tentang Allah dan tentang karyanya. Tentang Allah itu teologi, tentang karyanya itu ekonomi ya. Ya, apa karyanya? Penciptaan, terus pemeliharaan, terus inkarnasi untuk keselamatan kita, ya kan? Jadi inilah yang nanti kamu pelajari semua di dalam spiritualitas, di dalam dogmatika. Nanti memang pelajarannya akan tumpang tindih. Kenapa? Karena dogma dengan spiritual itu nggak bisa dipisahin, itu kayak seperti sebuah koin yang punya dua sisi, ya kan? Yang nggak pernah terpisah. Spiritual, dogma itu seperti sebuah koin. Paham itu ya? Nah, atau seperti teologi dengan dispensasi itu nggak pernah terpisah. Allah dan karyanya itu nggak pernah dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Esensi dan energinya. Nah, itu kayak koin juga itu nggak pernah bisa dipisahkan. Esensinya, teologinya kita apofatik. Ya, ini apofatik ini teologinya. Kita nggak bisa tahu, terpahami, tak terselami di luar kategori ruang, waktu, dan pemikiran kita. Nah, itu apofatik. Tapi ada dispensasinya yang kita bisa lihat melalui energinya di dalam ciptaan, pemeliharaan, inkarnasi. Oke? Apakah bahasa saya terlalu tinggi nggak ini? Terlalu tinggi ya? Waduh, harus turunin ya. Terlalu tinggi, Bu Vero? Bisa lah ya, pelan-pelan nanti ya. Bisa, iya, iya, Ya, bisa. kalau Arvin mah udah jago dia kan. Oke. Ampun Pak Maksudnya Hendy. koin. Tadi saya kasih analogi koin. Pernah lihat koin ya? Nah, ada dua sisi kan. Nah, jadi ada teologi, ada ekonomi ya. Ada energi, ada esensi. Ya, ada Allah, ada karyanya. Ada Tritunggal, ada inkarnasi. Nah, itu jadi selalu dua sisi ya. Ada katafatik, ada apofatik. Paham itu? Oke. Jadi kita selalu begitu ya, seimbang. Lalu belajar teologi di sini juga ada timur, ada barat. Itu dua sisi itu. Bisa dilepas. Gitu ya. Jadi ada teologi, ada ekonomi ya. Nah, kemudian kita lihat teks satu lagi di awal. Maximus, begitu dia tulis ini, dia langsung dikasih nomor satu ya. God itu tidak terpahami. Ya, ini adalah untuk membangun sebuah kontras kosmis ya, yang dramatis. Maksudnya adalah supaya kita tahu atau kita bisa merenungkan ada jurang ontologis ini yang tak terhingga antara pencipta dan ciptaan. Nah, jadi selalu dua sisi, pencipta, ciptaan. Tapi ini ada jurang ontologis. Jurang tahu ya. Nah, tadi koin tahu kan? Ini sekarang jurang. Nggak ngerti jurang nanti saya bawa ini. Saya dorong masuk. Oke, supaya kita benar-benar terpesona oleh misteri inkarnasi. Ya. Nah, itu gunanya. Jadi Maximus itu kenapa kok dia langsung mulai dari Allah yang teologi tadi, Allah yang tidak terpahami tadi. Supaya kita sadar inkarnasi itu ternyata sangat apa ya? Supaya kita terpesona dengan inkarnasi itu. Karena ada begitu jurang yang sangat sangat lebar, yang sangat dalam kan. Jadi kalau ada inkarnasi kita sangat sangat bersyukur ya. Semakin kita menghayati betapa transenden dan tak terhampirinya Allah, maka kita akan semakin terguncang oleh realitas bahwa Allah yang sama memilih untuk menjadi manusia. Jadi makin ngerti teologi, kita akan
makin terguncang gitu loh. Oh iya ya, ternyata Allah ya mau jadi manusia, makin menghargai yang namanya oikonomia. Ya. Nah, jadi dua sisi. Makin ngerti teologi, kamu makin menghayati betapa transendennya Allah itu, ya kan? Makin menghayati betapa terhampirinya Allah itu atau teologinya, kamu akan makin terguncang oleh satu realitas bahwa Allah mau memilih jadi manusia itu udah luar biasa. Itu ekonomi. Disinilah letak paradoksnya kenosis. Ini istilah baru lagi. Kenosis itu apa? Ya, yang menjadi jantung iman Kristen kita. Jadi, kalau jantung, tadi koin, kurang, sekarang jantung. Apa fungsi jantung? Nggak ada, itu mati kita. Ya, jadi kenosis itu maksudnya apa? Ini jantung iman kita, sang tak terhampiri teologi tadi, mau rela masuk ke dalam kaki seorang gadis bernama Maria. Ya, nah itu dia. Yang tak berawal itu dilahirkan sekarang sebagai bayi palungan. Itu yang kita peringati Natal itu, kamu nggak cuma oh ya Yesus lahir gitu, cuma itu. Ini yang tak berawal dilahirkan. Ya, sang tak terbatas itu membiarkan dirinya dibatasi oleh daging, ruang, dan waktu. Sang tak terpahami itu dapat disentuh sekarang dan dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Nah, jadi kamu ada terguncang nggak mendengar itu? Hah? Terguncang nggak? Masa? Nah, guncang ya. Kalau dulunya belum, nggak ngerti soalnya. Nah, jadi penting kita belajar apofatik ini atau teologi ini. Nah, ini akhirnya muncullah sintaka basis. Apa? Sintaka basis. Sini itu artinya turun. Ya. Cinta yang turun. Cinta ilahi yang turun. Sintaka basis. Coba mau. Ilahi ya. Maksudnya apa itu? Jika Allah yang begitu tinggi, ya, yang tak terpahami tadi, dia rela turun. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi kalau Allah itu hanya sedikit lebih tinggi dari manusia, ya inkarnasinya nggak terlalu istimewa. Tapi karena Allah itu punya realitas sama tidak membutuhkan ciptaan untuk melengkapi dirinya, dia tidak perlu kita untuk mengatakan dia Allah. Karena tadi di sini di poin yang keberapa tadi, dia tak terhampiri oleh siapapun, ya. Dia memiliki secara utuh seluruh potensi keberadaan. Jadi dia nggak perlu kita untuk mengatakan dia Allah, gitu. Ya. Dia adalah realitas absolut yang sama sekali tidak membutuhkan ciptaan untuk melengkapi dirinya. Maka tindakannya menjadi manusia adalah murni digerakkan oleh kasih agape yang meluap. Nah, ini istilah baru lagi. Agape artinya kasih. Ini kasih ilahi yang sebetulnya dia tidak perlu, tetapi dia merelakan dirinya. Jadi Allah sebetulnya nggak wajib datang sebagai manusia, tapi dia datang sebagai manusia karena kasih, bukan karena kewajiban.
ya kan? Nah, kalian juga begitu nanti dalam hidup ini. Semua digerakkan oleh kasih, bukan karena disuruh-suruh atau kewajiban. Tapi memang lahir dari kasih. Seperti Allah. Ya. Allah tidak harus atau tidak memiliki keharusan ontologis untuk turun menyelamatkan kita. Dia bisa saja membiarkan umat manusia binasa dalam konsekuensi dosanya. Tapi justru karena ia melampaui segalanya, tindakan merendahkan diri tadi ya, sin kata basis tadi, turun jadi manusia ini, inilah wujud kerendahan hati ilahi yang tak terbayangkan. Ngerti nggak bahasa ini? Paham? Kenapa ada satu kerendahan hati atau kasih yang kita nggak bisa bayangkan? Kenapa? Allah jadi manusia itu adalah wujud sin kata basisnya, wujud kerendahan hatinya yang tidak terbayangkan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Aha. Iya, dia nggak punya kewajiban untuk turun menyelamatkan kita kan, tapi dia rela menurunkan derajat dia gitu ya kan. Tadi kan dikatakan dia rela yang tak terbatas jadi terbatas oleh daging ruang waktu, yang tak berawal jadi bayi, yang tak terhampiri bisa masuk ke dalam rahim. Itu kan amazing ya. Gimana? Itu di luar penalaran kita. Kok seorang perawan itu bisa hamil gitu. Ya nggak ada di dunia ini sejarah umat manusia ada seorang perawan bisa melahirkan, nggak pernah ada. Hanya satu-satunya yaitu Maria sang Theotokos itu. Nah inilah yang di buku doa inilah kita mau mempelajari keteladanan dia sang Theotokos ini. Ya. Nah kenapa kok bisa dikatakan itu sesuatu yang apa tadi kerendahan hati yang tak terbayangkan gitu? Iya, karena dia Allah yang tidak harus menyelamatkan kita, tapi karena kasihnya itulah, ya, dia rela menjadi manusia. Oke, nah bagi Maximus pergerakan turunnya Allah, tabasis, ya, inilah yang memungkinkan pergerakan naiknya manusia menuju Allah, teosis. Jadi ada kata basis, maka kita baru bisa anabasis. Ini sepasang lagi nih. Allah harus turun dulu, baru kita bisa naik. Ya kan? Nah, kata basis itu artinya turun, baru kita bisa anabasis. Nah, naik. Naik kemana? Pada Allah. Adalah teosis. Jadi kekristenan kita bukan tentang manusia yang berusaha keras untuk masuk surga. Bukan. Kalau agama-agama lain iya, ya kan? Melakukan segala usaha dia. Berusaha keras memanjat langit mencari Tuhan. Tapi kekristenan kita, Tuhan yang justru turun mencari kita dan mengangkat kita. Nah, ini kayak dia merobek langit, ini kata Blowers ya, merobek langit dan turun ke bumi untuk mencari manusia yang tertimpa. Nah, ini amazing ya. Kita harus memahami ini dan bersyukur. Oke? Nah, apa implikasinya kalau kita ngerti ini tentang teologi dan ekonomia ini? Secara pengetahuan apa yang kita peroleh? Jadi kita harus menghindari ya dari dua ekstrim yang menyesatkan. Satu sisi, memang kita nggak terhindar dari filsafat abstrak yang melihat Allah itu hanya sebagai pikiran murni yang jauh dan tidak peduli pada dunia. Kita nggak percaya itu.
Tapi kita juga harus menghindari humanisme dangkal yang mereduksi Yesus hanya sebagai tokoh moral atau etika. Enggak. Yesus Allah Allah yang rela tadi dengan kasih agape-nya menjadi manusia. Jadi kita harus terlatih dengan paradoks-paradoks ini ya. Otakmu sekarang harus mulai terlatih dengan itu. Allah yang sebenarnya transenden adalah Allah yang sama sepenuhnya hadir dalam sejarah melalui Kristus. Paradoks ya. Oke. Antara teologi dengan ekonomi ya. Nah, itu head-nya. Tapi dari hati apa yang kalian bisa pelajari di sini? Allah yang begitu kasih, agape tadi, ya kan? Dia rela jadi manusia, masuk ke dalam palungan, bahkan disalib. Dari sisi hati apa? Dari sisi hatimu apa? Hah? Peduli, apalagi? Berarti kok kamu meresponnya dari hatimu gimana? Menerima dengan kerendahan hati, ya kan? Sang Yesus itu. You know? Oke, good. Apalagi? Ayo, utarakan pikiranmu, nggak usah takut. Di sini salah, nggak didenda kok. Ya. Ayo, apa haknya? Nah, kalau saya tulis begini. Kita harus merespon dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Ya, jadi respon kita itu bukanlah kebanggaan atas kesalahan diri, tapi takjub. Takjub tahu nggak maksudnya? Kayak kamu lihat sesuatu, wow, gitu. Ya, takjub, heran. Ya. Atau syukur tadi ya. Nah, rendah hati. Inilah hati yang harus kita miliki jika kita belajar hal ini. Ya, hati yang hancur oleh kasih ilahi yang siap menerima anugerah. Lalu apa hands-nya? Coba siapa yang bisa jawab? Tangannya mesti ngapain nih? Kalau ngerti di teologi ya, ekonomi ya. Allah yang tak terbatas, sekarang mau menjadi manusia. Hah? Siap menelayani, siap meneladani, siap mengosongkan diri, ya kan? Seperti Allah tadi. Masa sih siap kalian? Hah? Siap nggak? Yosafat siap? Siap, ya. Itu dong. Senyum-senyum Yosafat. Ini Rodi siap apa? Siap disembelih. Apa? Siap dari dia mengosongkan diri nggak gampang. Padahal terjadi terbatas dia. Yesus harusnya nggak pernah lapar jadi lapar. Dia nggak bisa mati jadi mati. Ya, kamu nanti dalam pelayanan bisa nggak pelayanan yang kenosis ini? Tentu, tentu benar. Ya. Tapi kalau kamu ingat lagi tentang Allah yang berkenosis, mana merespon? Ya kan? Jadi pelayanan Kristen yang sejati itu adalah partisipasi di dalam kenosis Kristus di tengah ini. Jadi pengikut Kristus itu adalah pengikut kenosis. Bukan iman. Ya, akhirnya hands-nya apa hands-nya? Bagi kamu apa hands-nya? Hands-nya maksudnya tangannya. Siap nggak?
Siap, seperti Kristus. Ya, kenosis itu. Siap ya. Itu tuh. Lusita. Lusita. Susti. Jadi, siap-siapnya gini. Cici. Siap omong. Siap mati. Siapa? Berinkarnasi. Siapa? Kenosis. Pelajaran ini adalah realita teologi kita ini. Teologi kenosis. Kalau kamu mau ikut Kristus, ya kan? Ini pilihan yang nggak ada pilihan lain. Pak, saya nggak mau kenosis, Pak. Nggak bisa. Bukan orang Kristen, Pak. Orang Kristen ya kenosis. Ya, diri. Siap. Siapa? Yovani. Ocan. Siap layan. Siap pulang. Nih, baju merah, Timothy. Siap, Pak. Siap. Safat. Siap. Henry. Siap. Siapa Pak? Siap makan. Hah? Domi. Siap, Pak. Siap. Perol ya, siap ya. Alvin. Sangat siap, Pak. Ya, kalau kita ngerti ini, kalau kita ngalami kenosis, penderitaan dalam pelayanan, itu wajar gitu. Karena Tuhan kita juga ngalami itu gitu. Padahal dia nggak perlu kan. Dia nggak perlu. Dia nggak punya kewajiban ontologis untuk menyelamatkan kita. Tapi karena kasih agape, tapi karena kasihnya lah, ya, rela itulah kita perlu tiru. Rela. Oh, iya. Oke, itu ya. Nah, sekarang poin 1.4, implikasi spiritual dari teologi apofatik. Teologi apofatik itu kan teologi negasi ya, negatif. Ya, jadi Maximus itu nggak pernah memaksudkan teologi apofatik sebagai latihan intelektual aja. Tapi ini sebetulnya sebuah disiplin rohani dan praktik asketis bagi akal budi kita, nus kita. Maksudnya adalah kalau kita makin menyadari Allah itu adalah transenden yang absolut, ya, maka itu sebetulnya harus berpengaruh di dalam kehidupan doa dan pelayanan kita. Ya. Nah, misalnya kerendahan hati di dalam intelektual dan epistemologis. Jadi kita di sini sebagai orang yang belajar teologi, memang salah satu godaan kita adalah sombongan intelektual. Ya, sebetulnya itu adalah ilusi ya. Gak ada yang bisa sombong. Kamu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mau kamu sombongkan? Ya, ilusi bahwa kita bisa menguasai Allah melalui rumusan dogmatis ataupun analisis akademis. Itu ilusi. Ilusi tahu ya. Nah, menghayal gitu ya. Bukan hanya menghayal ya. Nggak mungkin itu ada. Teologi apofatik menghancurkan ilusi ini. Sehingga makin dalam kita belajar tentang Allah, kita harus makin sadar bahwa esensinya sama sekali tidak terjangkau. Nah, itu tadi akatelptos itu. Ya, akatelptos itu. Jadi setiap konsep teologi yang kita miliki itu cuma kayak semacam peta ya untuk menuju pada satu realitas, bukan wilayah dari realitas itu sendiri. Ya, ini kata Andrew Luth ya.
Jadi kalau ada nama tokoh seperti ini, Lut, terus tahun, itu berarti dikutip dari bukunya, buku Andrew Lut, ya. Ini bisa lihat di daftar pustaka. Nah, sehingga kita sebagai orang yang belajar teologi ini harus menghindari yang namanya kesombongan intelektual. Ya. Kerendahan hati epistemologis ini melindungi kita dari fanatisme. Fanatik. Banyak sekali orang-orang Kristen kalau baru belajar teologi, apalagi dia punya gelar doktor, waduh sombongnya minta ampun, banyak sekali itu ya. Dan lebih parah banyak yang nggak ngerti apa-apa udah ngajar gitu. Itu fanatisme dan arogansi ya. Nah, mengingatkan kita bahwa teologi yang sejati pada akhirnya harus bermuara pada arogansi. Bukan, tapi apa? Tadi yang saya katakan, doksologi. Jadi kamu belajar teologi, ada nggak makin kagum kepada Allah? Nah, kalau nggak ada, hati-hati. Hati-hati kita. Ya, kita bisa jatuh di dalam arogansi, fanatisme, ataupun agnotisisme. Makin belajar, kamu makin nggak mau tahu aja. Itu nggak mau. Tapi doksologi ya, pujian dan penyembahan. Nah, ini yang penting. Bukan klaim penguasaan atas misteri Allah. Ini yang kita nggak mau. Jadi ini spiritualitas kita ya. Yang kedua, selain doksologi adalah kita makin dimurnikan dari segala penyembahan berhala konseptual. Ya. Jadi maksudnya di era sekarang ini yang serba canggih ini, kita seringkali terjebak dalam berbagai macam penyembahan berhala yang lebih halus. Mungkin kita nggak nyembah patung atau pohon ya, maksudnya menyembah dewa-dewa kayak zaman dulu. Tapi kita bisa menyembah secara konsep akal pikiran kita yang salah. Misalnya nih, kita mereduksi Allah itu jadi sekedar Allah itu kayak panteisme, energi alam semesta doang. Allah itu bisa kayak kakek yang memanjakan, ya, atau mesin penjawab doa. Itu kan ada dalam teologi kemakmuran kan. Kamu anak raja, ya kayak Tuhan kita raja. Kamu minta apapun pasti akan dipenuhi, dijawab. Ah, yang nyatakan bahwa di awal. Iya, tuh hati-hati itu bisa ilusi. Namanya kalau dalam teologi ada spidol nggak? Oh. Jangan lupa taruh di meja. Spidol, realize namanya. Pak, ini ilusi rohani yang bahaya. Hati-hati. Itu bisa dipakai oleh mereka. Dan itu udah bahas tinggi ya kemarin. Jadi pertanyaannya apa? Bisa dulu depan. Hati-hati, bisa itu freelance maksudnya. Yang menjelaskan misalnya Roh Kudus itu berupa pilih awal. Ada di dalam Alkitab memang ada simbol-simbol dia mati, ya api, ya kan. Ya. Tapi itu kita ada harus ngerti ada maknanya. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati atau api. Kita sudah belajar Allah itu melampaui segala simbol. Jadi apakah Allah atau Roh Kudus itu burung merpati? Lah yang enggak. Ya, tapi dilihat seperti burung merpati, berarti ada maksudnya. Oke? Nah, nanti kalau kamu nggak ngerti bisa tanya ya di grup. Ya, apa? Tanya di grup. Jadi kita makin belajar, kamu makin bertanya, saya juga makin banyak belajar. Kita sama-sama makin banyak belajar. Maksud saya tadi betul yang dikatakan Ambrosius, kita bisa mereduksi Allah itu kayak penjawab doa. Saya ingin sembuh, ingin mujizat Tuhan, ya kan? Nah, hati-hati kita bisa jatuh dalam penyembahan berhala seperti itu.
Nah, teologi apopatik memanggil kita terus-menerus melakukan katarsis, memurnikan konsep-konsep kita dari Allah. Yang salah jadi benar. Nah, makanya di sini kamu belajar ini dulu. Ibarat kamu dibersihkan dulu konsep-konsep alammu yang salah-salah yang dulu. Cuci otak dulu di sini. Brain apa? Wash. Oke. Seperti yang dikatakan Maximus, Allah tidak dapat dikenal melalui gambaran alamiah apapun yang tadi, poin yang ke-6 atau ke-7 tadi. Oke, yang di sini. Setiap kali kita melihat bahwa Allah kita, bahwa kita telah membayangkan Allah kecil atau Allah manusiawi, nah kita harus melepaskan gambar itu, idol itu, berhala itu. Maksudnya berhala itu ya gambar itu, ya. Dan membiarkan misterinya yang tak terbatas itu kembali. Oke. Nah, yang ketiga, kenapa apofatik? Ya, tadi ada biar muncul kerendahan hati. Yang kedua, memurnikan penyembahan berhala tentang Allah. Dan, nah ini, hesychia. Tadi hesychia artinya apa? Ketenangan atau kepentingan batin, ya. Dan fondasi doa atau batin ini tak gampang. Susah sekali. Ya. Kita kan manusia itu seringnya cemas, takut, khawatir. Ya. Tapi Bapak Gereja mengajarkan kepada kita, biarlah kita dalam bentuk doa kita, ataupun di dalam cakapan kita, ya seringkali kan kita mau mendominasi. Gitu. Kita sering mendominasi percakapan dengan kata-kata, dengan permintaan. Dalam doa kita kan, memperlakukan Allah itu seolah-olah dia adalah rekan sejajar kita. Meskipun memang Allah dekat melalui inkarnasi, tapi teologi apopatik mengajarkan kita akan keagungannya yang mendekatkan. Nah ini yang banyak nggak disadari ya. Banyak gereja-gereja sekarang itu tidak seimbang teologi. Lalu Allah itu kayak terlalu dekat gitu ya. Nah, keagungan dia lama-lama itu nggak menggetarkan kita lagi. Nah, kesadaran ini menuntun jiwa pada hesychia, ketenangan batin. Dalam doa kontemplatif tingkat tinggi, kata-kata dan bahkan kita ini, dan bahkan gambaran mental yang paling agung sekalipun harus dilepaskan. Nah, memang nggak bisa itu mewakili Allah. Maka yang bisa adalah ya, jiwa kita berdiri dalam kegelapan ilahi. Istilahnya bukan fotos tapi gnopos. Fotos itu terang ya, tapi kita berdiri dalam kegelapan ilahi. Gnopos. Baca. Gnopos. Ya. Di mana Allah, maksudnya itu apa? Allah hadir bukan sebagai objek yang bisa kita pikirkan lagi. Oke. Tapi dia hadir sebagai apa? Subjek. Nah, apa beda objek dengan subjek? Objek itu berarti kita membayangkan Allah itu kayak benda. Bisa aja kayak dia orang yang kita bisa suruh-suruh. Ya. Padahal dia bukan objek. Tapi dia sebagai subjek yang dialami di dalam keheningan yang penuh ketakjuban. Nah, kita belajar spiritualitas ini adalah untuk mencapai atau menuntun jiwa kepada hesychia. Yang keempat, pengalaman mistik sebagai ketidaktahuan yang melampaui pengetahuan. Ya. Nah, teologi apofatik kan mengajarkan kita bahwa pengenalan tertinggi akan Allah tidak dapat dicapai melalui akumulasi informasi saja, tapi harus melalui persatuan kasih atau agape. Jadi di sini Maximus mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah mencapai kemampuannya, ya maka kita harus melangkah ke dalam ketidaktahuan suci.
Tadi dalam kegelapan ilahi tadi, dalam ketidaktahuan yang suci. Ini bukan masalah tidak tahu karena bodoh, itu beda ya. Tapi memang kita mengakui kepenuhan terang ilahi Allah itu melampaui kapasitas kita. Kita akhirnya sampai satu batas maksimal, kita hanya bisa berdiri takjub di dalam ketidaktahuan kita atau agnosia. Tapi di dalam ketidaktahuan yang suci, bukan ketidaktahuan karena kebodohan itu beda lagi. Oke, ya inilah paradoksnya memang. Tahu tapi nggak tahu itu. Tahu tentang Allah, tapi aku nggak bisa cukup tahu, ya. Atau aku melangkah ke dalam ketidaktahuan yang suci. Nah ini paradoks ini. Oke, paradoks iman kita. Allah maksudnya Allah sepenuhnya dikenal, iya, melalui partisipasi dalam energinya, tapi esensinya tetap sepenuhnya tak terselang. Itu paradoks. Coba baca. Allah dari kenal melalui partisipasi dan energinya. Yang bisa nah, sekarang spiritualitas kita itu modelnya seperti itu. Apa dampaknya, implikasinya buat kita secara akal budi apa? Berarti secara akal budi ini melatih bahwa kamu nanti akan belajar banyak teologi di sini, ya. Kamu akan belajar banyak teologi, sejarah, pendidikan, ya kan? Nah, tapi pada saat yang sama kamu harus katakan ada batasannya. Oke, kamu harus berlutut mengakui ini misteri Allah. Mahasiswa teologi yang sehat adalah mereka yang pengetahuannya menghasilkan rasa gentar, ya, rasa gentar dan oposteo, bukan kesombongan yang merasa telah memecahkan misteri ilahi. Jadi Allah itu bukan seperti puzzle atau rumus matematika yang bisa kita pecahkan. Nah, ini misteri Allah yang akhirnya kita masuk di dalam sebuah ketidaktahuan yang suci atau kegelapan ilahi. Ya, novosan. Ketidaktahuan yang suci, agnosia. Oke, nah untuk head kita harusnya head yang tunduk, head yang tidak boleh sombong. Oke. Bagaimana dengan hati kita? Heart. Ya tadi hati itu harus hening. Ya. Hati dilatih untuk apa? Dimurnikan dari segala berhal konseptual, prestasi yang egois tentang Allah yang kita suruh-suruh. Hati kita belajar untuk istirahat dalam kehadiran Allah yang tidak. Nah, dari keheningan batinnya nanti akan lahir kasih agape yang murni. Ya. Karena kita tidak lagi mencintai gagasan kita tentang Allah, tapi mencintai Allah itu sendiri dalam segala misteri. Ini yang sulit. Kadang-kadang kita udah merasa belajar teologi, kita udah tahu banyak tentang Allah, lalu yang kita sembah adalah bukan Allahnya, tapi konsep kita. Jadi ya, Allah ada pada diri sendiri, atau ada konsep Allah nih, konsep kita. Manusia bisa aja nggak menyembah ini, tapi menyembah ini. Beda. Nah, ini makanya baca lagi kalimatnya.
Nah, kita tidak lagi cintai gagasan kita tentang alam, tapi kita mencintai Allah itu sendiri. Bukan konsep Allahnya yang kita cintai. Bukan teologianya, tapi Allahnya sendiri. Ya kan? Jadi kita nggak menyembah teologi. Teologi itu terakhir kepada tadi apa? Doxologi. Teologi itu cuma alat. Belajar teologi seperti ini haruslah doxologi, menyembah Allah, bukan mendewakan, menyembah teologimu. Nah, ini yang seringkali terjadi ya. Itu namanya kesombongan tadi, arogansi intelektual. Yang kita sembah, yang kita cintai itu adalah Allah dengan segala misteri. Bukan konsepmu tentang Allah atau teologinya di sini. Walaupun teologi itu penting. Paham di sini? Bisa membedakan nggak? Gagasan tentang Allah dan Allah itu sendiri bisa dibedakan. Ya, ini tipis ini perbedaannya. Kadang-kadang nggak sadar gitu. Ya kan? Mesti bingung. Ada Allah itu sendiri yang apofatik. Tadi yang Allah yang esa, tak terselami, tak terpahami, gitu-gitu. Ada tentang konsepnya kita. Konsepnya kita itu ya ini misalnya teologinya. Kita sembah Allah itu sendiri atau Allahnya Maximus. Konsepnya Allah Maximus atau Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, kita nggak menyembah teologinya atau konsep tentang Allah, gagasan kita tentang Allah. Paham? Gagasan kita tentang Allah tidak di buku ini. Kita nggak menyembah ini. Tapi kita menyembah Allahnya itu sendiri yang dijelaskan di dalam buku ini. Ya, Allah yang dijelaskan dalam kitab suci. Kita sembah. Oke? Itu. Masih bingung? Enggak kan? Bingung apa ya analoginya? Oke, misalnya kamu mengasihi papamu atau uang bapakmu? Ayo, jujur. Kalau bapakmu jatuh miskin, kamu masih mengasihi dia. Berarti kamu mengasihi orangnya, uangnya. Gitu loh. Ya kan? Kan kita bisa kadang-kadang salah. Kita cinta orang tua kita. Ya sebenarnya kita cinta uangnya gitu. Nah, kamu bisa, aku cinta Allah. Ya enggak, kamu cuma cinta ya Allah yang kalau memberi kamu kasih gitu ya, Allah yang peduli. Kamu doa dijawab, kalau doamu nggak dijawab kamu nggak cinta lagi gitu. Nah itu berarti hati-hati. Kita mengasihi konsep kita tentang Allah. Nanti konsep kita tentang Allah misalnya apa? Allah yang mana tadi ya? Suka yang bisa diatur, mesin penjawab doa. Kita maunya itu seperti mesin penjawab doa itu. Jika doamu nggak dijawab, kamu sudah nggak mengasihi dia. Berarti kita sebetulnya nggak mengasihi Allah, kita cuma mau mengasihi konsep kita tentang Allah yang jawab segala doa. Begitu konsepnya nggak jadi realita, nggak sesuai, nah, itu yang mau. Ya. Yang kita mau sembah adalah pribadinya Allah, Allah itu sendiri, bukan konsep-konsep kita tentang Allah. Ya, makanya konsep tentang Allah itu dibersihkan dulu, dibuang dulu semua. Jadi sisanya Allah itu sendiri. Kita cinta orang tua kita cinta dia apa adanya. Mau dia kaya, miskin, mau dia misalnya menurut konsep kita dia baik atau enggak, itu kan baik, dia suka memberi, itu kan konsep kita tentang dia. Itu kita buang ya. Jadi apa adanya. Ya. Oke, ini yang ke berapa? Keempat ya.
Yang ketiga hands, heart-nya ya, hati yang kita mau ini. Hands, apa hands kita? Kita sebuah sih kita adalah penyidik darah yang mutlak yang berhak menghakimi orang lain, ya kan? Tapi sebaliknya apa? Kita melayani dengan rasa hormat dan kelembutan. Kalau kita hanyalah maka pelayanan kita itu menjadi sebuah undangan bagi orang lain untuk ikut serta masuk ke dalam keindahan Allah yang tak terbatas. Jadi lewat kita itu kayak jadi semacam surat undangan untuk mengundang orang masuk melihat keindahan Allah yang kita layani. Ya, itu hands. Oke. Sekarang ada pertanyaan? Ya. Pak Hendy. Oh, oke. Bentar, Vin. Ada yang bertanya di kelas itu. Oke. Menyembah Allah dengan konsep Allah, oke. Kita sudah memahami apakah itu kan iya, benar. Kamu belajar udah sampai mentok nih, ada satu saat kamu akan mengatakan, aku berada dalam ketidaktahuan juga. Nah, itu mencegah kita nggak bisa mengkotakkan Tuhan di dalam konsep kita. Begitu kita mengkonsepkan Allah kita itu, hati-hati, kita bisa terjebak, kita menyembah konsep itu. Bukan Allahnya lagi. Ya, ini disitulah Allah. Iya, Allah yang jadi misteri aja buat kita. Yang tadi di sini dikatakan apa? Iya. Ini tadi. Nah ini. Berdiri di hadapan dia yang nih, membiarkan misteri yang tak terbebas itu bersinar. Membiarkan misteri yang tak terbatas itu yang memang bersinar. Ya, karena memang kita nggak bisa nampung otak kita itu nggak bisa. Oke, apa tadi Vin ada pertanyaan? Pak Hendy, kalau di teologi barat kan itu apa ya? Kita pakai banyaknya kan doktrin ya. Jadi kita seperti mengkotakkan Tuhan dengan doktrin-doktrin kan, seperti Tuhan itu gembala gembala yang baik atau sejenis-jenisnya dengan ya, nah itu dibenarkan apa tidak Itu apa tadi? sebetulnya? Benar atau enggak? Mm-mm. Dengan doktrin itu yang berasal dengan dari Alkitab gitu kan. Oh Cuma ya, kan jadi dikotakan gitu kan. Jadi Tuhan adalah gembala yang baik. Terusnya Tuhan adalah penebus apa sang nah, penebus gitu segala macam. Nah ada itu LG, LL apalagi lah ya yang kita sering dengar ya. ya ya. Benar nggak itu? Iya, karena Nah itu itulah oikonomianya. Allah itu pemelihara, Allah itu penyelamat, Allah itu pencipta, Allah itu dan segala macam lah. Kamu katakan tadi gembala lah, penyembuh lah. Ya itulah oikonomi Allah, partisipasi Allah di dalam kita berpartisipasi Allah dalam energinya. Itu benar. Tapi satu sisi. Tapi sisi yang lain ada namanya teologianya.
Allah itu sendiri yang kita tidak terpahami. Jadi itu mesti balance ya, gitu. Mesti balance dalam pengertian begini. Eh, Ketika kita mengatakan Allah itu adalah gembalaku, ya benar, dia Allah gembalamu. Tapi yang kita sembah adalah Allah yang jadi gembala, bukan konsep kita tentang gembala itu yang kita sembah. Misalnya nih, Allah kalau jadi gembalaku berarti ya dia harus ini dong. Tapi nggak seperti ini loh ternyata hidupku Tuhan. Allah bukan gembala. Nah, yang kita sembah itu berarti konsep kita tentang Allah, bukan Allah itu sendiri. Yang kita sembah adalah Allah itu sebagai gembala, tapi aku nggak paham nih apa yang dimaksud dengan konsepku tentang gembala itu nggak bisa mengkotakkan Tuhan. Nah, itu jadi harus balance di situ ya. Jadi pada akhirnya kita juga menyembah dia dalam satu pujian, bersyukur Allah itu sebagai gembalaku, tapi satu sisi lain kita penuh dengan kekaguman Allah sebagai gembala yang penuh dengan misteri. Ya, jadi saya kira harus balance seperti itu. Oke, menjawab gak ya? Oke. Thank you, Pak Kalau Edi. nggak menjawab nanti Lanjut chat. lanjutkan lagi di diskusi yang lain. Oke, hence-nya adalah ya tadi akhirnya kita masuk ke dalam satu pelayanan misteri yang agung, ya. Yang tadi ini sebenarnya katanya sangat penting tadi di sini. Kita selalu bisa mengenal Allah melalui energinya. Tapi sekali lagi Allah itu bukan cuma energinya, tapi juga esensinya yang kita nggak bisa terselami. Ya, kan Allah itu penyembuh. Saya udah berdoa sama dia kok nggak sembuh-sembuh misalnya. Terus akhirnya kita kecewa dan kita nggak mau percaya kepada Allah lagi. Nah itu hati-hati, kita nggak balance di sini. Berarti selama ini yang kamu sembah adalah Allah menurut konsep kamu. Kita nggak menyembah Allah yang tak terselami itu. Paham nggak? Kalau kita nyembah Allah yang tak terselami, esensinya nggak terselami, kita jadi makin kagum gitu. Bahwa kita akan mencari Allah yang penuh misteri. Kenapa ya kok aku diizinkan menderita, sakit dan sebagainya? Ya, apakah Allah meninggalkan aku? Nah, kamu akan nanti terus mencari tahu sampai akhirnya ujungnya itu adalah kamu doksologi. Nah, contoh kasus Ayub itulah yang dia awalnya nggak mengerti Tuhan itu kok membuat dia menderita gitu ya. Akhirnya kan dia doksologi kan. Ya tetap nggak tahu misteri Allah itu. Nah, itu yang kita mau gitu ya di sini. Pada akhirnya ini satu pengalaman mistik dalam ketidaktahuan yang melampaui pengetahuan. Ini akhirnya kita sampai satu kesadaran kita hanya bisa hening, diam dalam kegelapan ilahi, dalam ketidaktahuan yang suci, ya. Akhirnya memang ya ini apofatik ini memang membersihkan kita dari segala penyembahan-penyembahan berhala tentang Allah. Memang kamu nggak menyembah dewa-dewi yang lain-lain, tapi kamu menyembah Allah yang salah selama ini. Allah menurut konsep kamu. Nah, itu yang kita harus purifikasi, bersihkan. Ya. Dan kerendahan hati juga. Oke. Titik 1.5 ya. Nih. Nah, sekarang kita bahas Allah melampaui kategori awal, tengah, dan akhir. Maximus melanjutkan di dalam teks yang kedua ini ya. Nih, ini teks yang keduanya. Dia membawa kita kepada tingkat metafisik yang lebih radikal lagi. Dia mengatakan begini, teks keduanya. Sejauh yang kita dapat pahami, bagi dirinya sendiri Allah tidak merupakan satu awal, origin, bukan satu keadaan perantara, intermediary state, bukan penyempurnaan atau consummation. Atau apapun yang juga secara alamiah dapat mensifatkan hal-hal yang ada setelah dia. Sebab ia tak terbatasi, tak berubah, tak terbatas, karena ia secara tak terhingga melampaui segala keberadaan, potensi, dan aktualitas.
Allah melampaui segala potensi, segala keberadaan, segala aktualitas. Atau Allah itu bukan origin, bukan intermediary state, bukan consummation. Bukan awal, bukan keadaan perantara atau penyempurnaan. Ini konsep Allah yang kedua nih, ya. Jadi Allah yang esa dan sebagainya ini sekarang ada lagi, ya. Nah, dalam teks ini Marsimus secara sistematis melucuti ya kategori-kategori fundamental yang biasa kita gunakan untuk memahami Allah. Jadi kita pakai memahami ciptaan untuk memahami sang pencipta itu salah. Kalau kita memahami Dodi kan dia tumbuh ya dari kecil nanti sampai besar, berproses kan. Terus kita pakai pemahaman itu untuk mengenal Allah itu salah. Memahami ciptaan iya, ciptaan itu selalu punya asal, punya origin, punya intermediary state, punya kesempurnaan, ya kan? Tapi itu nggak bisa kita pakai untuk diterapkan kepada Allah atau pada teologi, ya. Kategori-kategori itu sama sekali tidak dapat diterapkan pada esensi Allah atau teologi ya. Oke. Nah, kita harus mendekonstruksi nih kategori ciptaan, arche, mesotheos, dan telos ini ya. Ya. Dalam alam ciptaan, segala sesuatu tunduk pada hukum gerak dan waktu. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dapat dipahami melalui 3 tahap ontologis, misalnya awal atau asal, arche, ini titik tolak dari satu proses atau keberadaan. Misalnya sebuah pohon itu pasti asalnya dari sebuah benih. Jadi tanaman pasti ada awalnya dari benih. Kalau kita asalnya dari mana? Benih kita dari mana? Sel sperma ya kan? Sperma dan ovum orang tua kita. Itu ya. Ini proses awalnya. Baru masuk ke keadaan perantara atau proses. Nah, jadi terjadi gerak atau perubahan di antara awal dan akhir. Misalnya tadi benih itu tumbuh jadi pohon. Nah, itu ada pertumbuhan. Paham di sini? Lalu ada penyempurnaan atau tujuan akhir, telos namanya. Nah, ini istilahnya dipahami ya. Arche itu apa? Awal, asal, mesotheos, keadaan perantara atau proses, telos, tujuan akhir ya. Nah, titik di mana sesuatu mencapai kepenuhannya atau kesempurnaannya. Misalnya pohon yang berbuah lebat. Jadi kamu lihat dari benih terjadi pertumbuhan, jadilah pohon yang berbuah lebat. Nah, itu proses. Ya. Inilah ciptaan. Saya manusia. Benihnya dari orang tua kita. Terus lahir, bertumbuh. Ya kan? Dari anak kecil, jadi remaja, dewasa. Nah, nanti ada tujuan akhirnya. Kita jadi manusia yang nanti kalau mencapai teosis. Nah, itu semua berproses. Nah, 3 ini, apakah ini bisa diberlakukan kepada Allah? Allah itu ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya? Tidak. Tidak. Itu maksudnya. Paham? Oke. Nah, Marsimus menegaskan bahwa bagi diri Allah sendiri nih, Allah bukanlah salah satu dari ketiga hal ini. Ya, kenapa? Karena Allah tidak memiliki apa. Dia tidak berada proses menjadi, nah dia tidak berubah. Dia nggak pernah menjadi Allah yang kecil, lalu Allah remaja, Allah dewasa, gitu ya. Allah yang tua berjenggot, gitu. Nah, bukan. Dia nggak pernah berubah soal. Paham? Ya, Pak. Yang lakukan gimana cara
Banyak dari kita yang pelaku awal dan akhir ya. Oke, apakah ya ini pertanyaan bagusnya. Apakah kalau itu apakah Allah itu punya awal dan akhir gitu ya, alfa dan omega. Nah, alfa dan omeganya bukan ini, bukan dalam proses ini. Ya, beda. Itu mengatakan alfa dan omega itu adalah Allah itu adalah kekekalan itu sendiri. Dia tanpa awal dan tanpa akhir. Ya, dia tidak berada dalam proses menjadi, dia tidak bergerak menuju satu penyempurnaan karena dia sudah sempurna. Jadi Allah nggak perlu disempurnakan lagi. Ya, karena dia sudah sempurna secara atom. Sehingga di sini Allah adalah awal dan tujuan akhir bagi ciptaan tadi. Alfa. Dikatakan Allah itu alfa dan omega, itu maksudnya apa? Bukan maksud dia punya awal dan punya akhir gitu. Allah itu bisa mati nanti, enggak. Ya, awal dan alfa dan omega itu maksudnya awal dan tujuan akhir bagi ciptaan buat kita gitu. Dia sendirinya enggak. Ya. Jadi kita enggak menyembah Allah yang awal dan akhir, kita menyembah apa? Allah itu sendiri ya. Oke. Nah, di dalam ranah oikonomia. Jadi kalau di dalam ranah oikonomia kita dia berelasi dengan ciptaan, dan ciptaan melihat dia sebagai apa? Awal dan tujuan akhir bagi ciptaan. Ya. Tetapi di dalam esensinya sendiri, teologia, dia bukan awal, bukan akhir. Dia bukan awal, bukan proses, bukan akhir. Dia melampaui itu semua. Tapi di dalam ekonominya, dia adalah awal dan akhir bagi ciptaan. Tapi secara teologia, esensinya melampaui awal dan akhir. Ini Allah itu nggak berproses. Allah itu nggak punya awal, Allah itu nggak bertumbuh, berproses, Allah itu nggak punya akhir. Dia melampaui itu semua. Tapi kok bisa disebut dia alfa dan omega bagi ciptaan? Secara ekonomi, kita melihat Allah itu awal dan akhir. Awal saya Allah, nanti saya berakhir di dalam Allah. Iya, betul. Secara ekonominya. Ya, jadi kita harus bedakan ini ya. Ekonominya dan teologi. Paradoksnya. Masih awal-awal masih pusing. Jadi saya kasih bintang 7. Ada yang tahu bintang 7? Mungkin generasi kalian udah nggak tahu. Itu obat sakit kepala. Oke. Ada pertanyaan? Ya, paham sendiri. Ya. Menentukan kita untuk percaya pada alat bukti. Saya tergunakan sendiri. Bagaimana dengan iman? Dengan apa? Iman. Apakah menentukan kita percaya pada alat itu konsep kita atau iman kita? Iya, pada akhirnya kita nggak nyembah iman kita juga. Iman kita itu kan cuma kita percaya kepada Allah, belajar dengan Allah dan segala macam kan. Pada akhirnya kita akan mengatakan yang kita sembah ya Allah yang misteri itu. Bukan iman, bukan konsep, bukan apapun itu. Ya. Yang kita sembah adalah subjeknya, Allahnya. Di luar itu enggak. Oke? Masuk iman kita ya, kita nggak nyembah. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini udah paham belum? Ya. Ekonomia dan teologia. Oke. Mungkin awal-awal masih agak sulit, nggak apa-apa ya. Ini dibaca lagi. Ya memang kita kan selama ini kalian belajar itu kan yang apa ya? Bisa didefinisikan. Ya didefinisikan ya. Ya. Jadi kita masuk ke Allah yang
apofatik yang selama ini kita belum pernah pelajari, jadi wajar ya kalau masih. Nah, untuk menjelaskan mengapa Allah melampaui kategori ciptaan, Maximus memberikan 3 atribut yang pada dasarnya adalah negasi atau atas keterbatasan ya. Jadi tadi ingat lagi, Allah itu bukan awal, bukan proses, bukan tujuan akhir, esensinya ya. Oke. Nah, kemudian di sini Allah tidak dapat didefinisikan. Dalam logika klasik, mendefinisikan sesuatu berarti memberikan batas padanya. Misalnya meja, apa konsep meja? Meja adalah salah satu perabot rumah tangga yang terdiri dari 4 kaki dengan sebuah permukaan untuk bisa meletakkan barang-barang. Ya kan? Anggaplah kita mendefinisikan meja itu seperti ini. Oh, berarti kita udah batasi. Meja itu pokoknya ya cuma 4 kaki. 2 kaki bukan meja namanya. Apalagi 5 kaki, gitu kan? Ngerti? Kita udah batasi. Jadi kalau kita bisa mendefinisikan Allah, ya kita membatasi Allah, padahal Allah itu tidak terbatas. Sehingga di sini Allah tidak memiliki batasan, jadi dia tidak bisa ditangkap oleh definisi konseptual apapun. Oke, itu satu ya. Auristos. Yang kedua, analoitos, itu Allah itu tidak berubah, maka dia nggak ada namanya perubahan. Kalau manusia kan iya kan? Mengalami perubahan nggak? Iya. Dulu rambut saya nggak ada yang putih nih, sekarang udah putih banyak. Nah, ngalami apa? Perubahan. Allah dulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya putih. Allah enggak, ya kan? Oke, Allah itu tidak berubah. Bukan belum tentu, memang dia tidak berubah. Jadi kita nggak bisa gambarkan dia rambut putih atau rambut hitam. Ya misteri. Ya, perubahan menyiratkan pergerakan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik atau sebaliknya. Karena Allah adalah kesempurnaan mutlak, maka dia nggak ada perubahan pada esensinya, kehendaknya, ataupun kebahagiaan. Ya. Pak, gimana kalau di Alkitab itu Allah menyesal, Allah murka, itu Allah berubah nggak? Atau Allah itu cuma pura-pura aja? Karena dia nggak berubah, tapi kenapa Alkitab mengatakan Allah itu pernah menyesal, Allah itu bisa marah, apalagi Allah itu cemburu, ya kan? Kan berubah kan? Kalau menyesal kan berarti dulunya nggak nyesal, sekarang nyesal. Allah itu murka, dulunya nggak marah, sekarang jadi marah. Itu kan berubah. Gimana? Kan udah dijawab itu di grup. Coba cari ya. Ada yang tanya waktu itu. Ayo, kalian baca nggak di grup? Itu ada, lihat, secara esensi dia tidak pernah berubah. Tapi ketika dia berelasi dengan ciptaannya, oikonomia tadi, atau dispensasi tadi, dia dilihat oleh ciptaan kita yang terbatas, seolah-olah dia berubah atau dia menyesal. Padahal itu adalah oikonomia kita dengan Allah. Ya, itu jawaban singkatnya deh. Oke, nanti yang lengkapnya baca ya, cari di grupnya. Oke, tak terbatas. Allah itu tak terbatas. Artinya apa? Dia nggak bisa dikotakin, dimasukin seperti di dalam ruang dan waktu, nggak terbatasi gitu. Ya, bukan nggak terbatasi, nggak terbatas dia. Jadi dia nggak bisa
nggak punya ukuran ataupun kategori yang bisa diselamatkan kepada dia. Misalnya Allah itu besar, maha besar. Apakah Allah itu maha besar? Iya, kita nggak bisa mengatakan ya, kayak gimana Allah maha besar. Nggak ada kategori yang bisa kita tempatkan ya. Allah itu maha perkasa. Emang seberapa kuat? Ya. Allah itu maha besar. Seberapa besar? Akhirnya bahasa manusia yang terbatas ya. Mengatakan ya maha besar aja. Seberapa besar kita nggak tahu gitu. Karena dia tak terbatas. Jadi dia melampaui segala ukuran yang kita bisa pakai. Besar, kecil, dalam, lebar, apalagi ukuran. Tinggi, sempit, lebar, ya kan? Nah, dia nggak bisa dibatasi seperti itu. Oke. Ini makin lama makin sulit loh. Pelan ya. Baru 24 halaman nih, masih ada 230 halaman. Ada pertanyaan? Tiga hal ini Allah tidak memiliki batasan, artinya dia nggak bisa didefinisikan, Allah tidak berubah, Allah tidak bisa diukur apapun. Ya, tak terbatas, tak berubah, dan melampaui definisi. Oke, nah sekarang kita masuk lagi konsep yang lain. Ya, di dalam metafisika Aristotelian ada namanya istilah ini, keberadaan. Oke, habis waktunya. Di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nanti saya lanjut lagi. Tapi tanggung lah ya. Kayak ini dulu ya. Eh, Allah itu, nah dalam metafisik Aristoteles ada namanya being, potentiality, aktualisasi. Tadi kan di sini ada awal, proses, consummation atau telos ya kan? Arche, mesotes, telos. Nah, ada lagi yang namanya being, potentiality, actualization. Nah, maksudnya di sini Allah bukan sekedar makhluk tertinggi di puncak hierarki ciptaan, enggak. Allah itu ada enggak? Ada, tapi dia melampaui konsep ada itu sendiri. Jadi dia nggak bisa dikatakan dia ada. Begitu dia ngomong dia ada, berarti dia jadi terbatas. Jadi, kayak Yosafat ada nggak? Ya udah, ada di sini. Di sana nggak ada. Ngerti? Nah, begitu kita ngomong Allah itu ada nggak? Begitu dia ngomong Allah ini ada, kita kayak udah batasi. Karena dia melampaui yang ada. Dia melampaui yang ada. Hah? Gimana caranya? Bisa. Ya ditanya apa? Jawab itu. Allah itu ada, tetapi melampaui yang ada. Nah, itu paradoks. Jadi dia bukan hanya sekedar ada, dia melampaui ada itu sendiri. Berarti melampaui yang ada itu sendiri. Ada nggak? Ada, tapi melampaui yang ada itu sendiri. Gitu. Ada dalam pengertian kita. Ngerti? Oikonomianya. Tapi secara misteri, esensinya mulai nangkep kan? Coba pelan-pelan direnungkan ya. Allah itu ada nggak? Dalam pengertian oikonomia. Dalam relasi dengan ciptaannya. Kita ada bukan tiba-tiba ada, karena memang ada Allah kan. Tapi adanya dalam ciptaan kita. Ya, dalam ekonomi. Allah itu ada? Ada. Secara ekonomi. Ya, memang Allah ada, nggak mungkin nggak ada. Nggak ada Allah, nggak ada kamu di sini. Gitu. Secara ekonomi ya. Tapi apakah itu Allah ada seperti kita? Nah, dia melampaui ada itu sendiri. Nah, itulah yang disebut usios. Dia melampaui esensi.
Ya, ini paradoks memang agak sulit, nggak apa-apa. Oke, nanti lama-lama bisa. Tapi yang kedua, Allah itu tidak punya potensi yang belum terwujud. Artinya dia tidak sedang belajar atau tidak sedang berproses, tidak sedang berkembang gitu ya. Kita iya. Tapi Pak, di Alkitab itu kok Allah pertama mencipta, lalu manusia dibiarkan berdosa, jatuh, baru dia utus anaknya, baru dia berinkarnasi, baru dia naik, baru sekarang ada gereja. Bukankah itu berkembang? Allah itu bertahap gitu loh. Pada dirinya sendiri Allah tidak pernah berkembang. Tapi ketika dia berekonomia dengan kita, dia wahyunya itu tapi Allahnya sendiri tidak, wahyunya bertahap, ya kan? Gitu. Sama kayak Allah itu murka. Allah itu murka. Dia melampaui murka. Dia nggak perlu murka, nggak melampaui murka. Tapi kok di Alkitab dia bilang dia murka, dia cemburu, dia menyesal. Itu karena dia berelasi dengan ciptaan kita gitu. Kita yang ngomongnya dia murka, cemburu dan sebagainya, padahal dia tidak pernah murka, cemburu ataupun menyesal. Ya. Oke. Aktualitas. Meskipun Allah itu berbicara tentang energi ilahi, aktualitas Allah melampaui konsep aktualitas kita yang selalu terikat pada potensi yang mendalam. Jadi Allah itu adalah aktualitas murni yang tidak ada habis-habisnya. Ya, Allah ada energi ilahi, dia selalu mengaktualisasi dirinya yang tidak pernah ada habis-habisnya. Nah, itu dia. Tapi apakah Allah itu aktualitas? Apakah Allah itu energi? Dia melampaui itu semua. Oke? Tidak ada yang bisa mendefinisikannya. Ya. Atau Allah itu melampaui segala aktualitas. Dialah sang aktualitas itu. Bukan dia mau menjadi sesuatu. Dia sudah jadi sesuatu itu. Tapi yang jadi sesuatu itu bukanlah sesuatu yang ada pada esensinya. Kita ngomong dia menjadi atau dia mengaktualitas segala sesuatu, misalnya dia menciptakan, misalnya nih, Allah itu pencipta, iya kan? Allah itu pencipta. Dalam ekonomianya, kita mengatakan dia itu pencipta. Tapi dalam esensinya, dia bukan pencipta. Oke? Nah, dia harus dibedakan ya, antara teologi dengan ekonomia. Nah, oke. Sekarang nanti tugas minggu depan kalian bikin apa implikasinya heart dan hands waktu belajar ini. Ya. Kita udah nyelesain sampai 1.5. Oke, minggu depan kita lanjut 1.6 ya. Ya. Kita berdoa. Oke, kita berdoa ya. Untuk tolong Bu Vero berdoa buat kita. Bapa, pada siang hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan, di mana kami boleh menimba ilmu dari Bapak dosen kami, Bapak Hendy. Biarlah ilmu yang telah kami dapatkan pada siang hari ini Tuhan akan bisa kami serapkan dan bisa nanti menjadi pembelajaran kami untuk kami melayani dimanapun kami Ya, berada. benar Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam surga. Pada siang hari ini juga
Saya memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi Bapak Hendy dan keluarganya, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu turun tangan untuk melindungi mereka ya Tuhan. Dan juga bagi teman-teman kami yang ada di kampus, berkatilah Ya, juga mereka, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar supaya mereka selalu setia kepadamu dan selalu belajar dengan baik, agar supaya mereka bisa memahami apa yang dosen-dosen berikan kepada mereka, dan kelak di kemudian hari mereka bisa memakai ilmu itu untuk mengembangkan dimanapun mereka berada. Terima amin. kasih ya Bapa di dalam surga. Pada siang hari ini kami masing-masing akan melanjutkan pekerjaan dan aktivitas kami pada sore hari ini, kiranya Engkau tetap melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami mau serahkan kepadamu dengan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, Oke. terima kasih. Makasih Bu Vero ya. Ya, Oke. terima kasih Pak. Ya, Ya, saya izin keluar ya Pak. ya, mari.